Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Afiyah dengan NIM 15181413034. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Erlangga dengan jurusan D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata. Di sini saya akan membahas mengenai profil Podarwis Desa Wisata Soda. Sebelumnya, pengertian dari Podarwis atau kelompok sadar wisata adalah suatu lembaga yang didirikan oleh warga desa sebagai penggerak pariwisata setempat serta mewujudkan sabta pesona. Desa Wisata Soda merupakan sebuah objek wisata buatan yang berada di Desa Tanggung Prigel, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Desa Wisata Sugodayoh terdapat struktur pengurus kelompok sadar wisata kreasi soda, yakni yang pertama yaitu ada penanggung jawab dan pelindung oleh Muhammad Hasif yang merupakan selaku kepala desa Tanggung Prigel. Yang kedua ada pengawas yakni oleh Syaroni Lutfi. Yang ketiga ada penasehat oleh Farhan dan Ahmad Nur Fauzi. Yang keempat ada ketua umum yakni oleh Muhammad Nasrullah. Beliau memiliki tugas yang pertama sebagai pemimpin dan pengendali jalannya organisasi. Yang kedua, merumuskan, mengkoordinir, melaksanakan, dan mengevaluasi program pariwisata. Yang ketiga, mewakili urusan organisasi keluar dan ke dalam. Yang keempat, membentuk kepanitiaan bila diperlukan. Yang kelima, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh program pariwisata kepada atasan. Kemudian yang kelima ada sekretaris yakni oleh Himatul Aimah yang memiliki tugas yang pertama bertanggung jawab terhadap administrasi wisata, yang kedua merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaporan program, kegiatan dan kepegawaian, yang ketiga yaitu merencanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi tata usaha dan urusan umum, yang keempat yaitu mengkoordinasi inventaris pariwisata, dan yang terakhir mengatur dan merencanakan anggaran. Kemudian yang keenam ada bendahara yakni oleh Minhatuz Zainiyah yang memiliki tugas yang pertama merencanakan dan mengatur sumber pendapatan wisata, yang kedua melaksanakan dan mengendalikan keperluan keuangan tata usaha, kegiatan divisi dan kepegawaian. Yang ketiga yaitu mencatat, menghimpun, dan menyalurkan dana sesuai program divisi berdasarkan musyawarah bersama. Yang keempat yakni melaporkan keuangan secara rutin kepada ketua dan penanggung jawab rutin setiap bulan. Dan yang terakhir bertanggung jawab keluar masuknya dana. 7 yakni ada ketua subdivisi yang pertama yaitu oleh Muhammad Faiz Hasbi yang memiliki tugas melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan urusan sarana prasarana, pengadaan, pemeliharaan, keamanan, pemasaran, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing divisi. Yang kedelapan yakni ada ketua subdivisi yang kedua oleh Nurul Hikmah yang memiliki tugas mengendalikan pelaksanaan urusan tata usaha, penjualan, penghijauan, kebersihan, kegiatan, dan pelaporan dari masing-masing divisi. Kemudian ada Kepala Divisi Sarana dan Prasarana oleh Abdul Muiz yang memiliki tugas yang pertama yaitu perencanaan pembangunan dan sarana prasarana yang dibutuhkan di tempat wisata. Yang kedua, membentuk tim kerja di setiap pekerjaan. Yang ketiga, memelihara, merawat, dan memperindah fisik sarana dan prasarana wisata. Yang keempat, mengganti atau memindah sarana apabila tidak terpakai atau sudah rusak. Kemudian ada Kepala Divisi Keamanan dan Parkir yakni oleh Ahmad Robak yang memiliki tugas yang pertama pelaksanaan kegiatan urusan keamanan dan parkir, yang kedua pelaporan kegiatan urusan keamanan dan parkir, dan yang terakhir yakni pengendalian kegiatan urusan keamanan dan parkir. Kemudian ada Kepala Divisi Wahana yang diketuai oleh Zainul Arifin yang memiliki tugas yang pertama perencanaan dan pengadaan wahana baru di tempat wisata. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan wahana yang ada. Yang ketiga, yakni melaksanakan dan mengkoordinir pekerjaan di setiap wahana. Kemudian terdapat Kepala Divisi Promosi dan Pemasaran yakni oleh Muhammad Zuam Fahrizal yang memiliki tugas yang pertama yaitu merencanakan, menyusun program promosi dan pemasaran. Yang kedua, mengatur kebijakan teknis dan operasional bidang promosi dan pemasaran.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran area luar desa maupun kota. Dan yang terakhir, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan promosi dan pemasaran objek wisata. Kemudian ada Kepala Divisi Kebersihan, yakni oleh Mahmudah, yang memiliki tugas yakni yang pertama menyusun rencana dan program kebersihan serta pengelolaan sampah. Yang kedua, mengatur kebijakan pemetaan kebersihan dan mengelola sampah daur ulang. Dan yang terakhir, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kebersihan. Selanjutnya yaitu ada Kepala Divisi Penghijauan yang diketuai oleh Khoirunisa, yang memiliki tugas yang pertama yaitu perencanaan teknis pertamanan, penghijauan, dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu menginventaris jenis pohonan dan tanaman yang ada di objek wisata. Kemudian yang ketiga, menyiapkan kebutuhan penanaman dan perawatan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan, mengevaluasi, dan pelaporan kegiatan penghijauan di wisata. Kemudian terdapat Kepala Divisi Wirausaha yakni oleh Nur Ashrofiyah, yang memiliki tugas yang pertama merencanakan pembiayaan fasilitas untuk menjalankan kewirausahaan, yang kemudian pendanaan UMKM desa di bidang pariwisata. Yang ketiga yaitu pelaksanaan fasilitasi kemitraan UMKM di bidang pariwisata. Yang keempat, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan UMKM. Dan yang terakhir yaitu inventarisasi program kewirausahaan di wisata. Kemudian yang terakhir ada Kepala Divisi Kegiatan yang diketuai oleh Firdausil Ma'rifah, yang memiliki tugas yang pertama yaitu merencanakan acara atau agenda kegiatan di wisata. Yang kedua, menyusun jadwal kerja, strategi acara, dan evaluasi kerja di wisata. Dan yang terakhir yaitu mengatur pelaksanaan kegiatan di bidang industri agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai profil Pok Darwis Desa Wisata Soda. Apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.